ya. Kalau nggak ada hatinya berarti belum siap untuk beribadah. Oke, duduk yang tenang, yang baik, yang benar. Boleh bersama kakak, adik, amang guru, bau, tulang, mama, bapak, opung, tante. Iya, asalkan duduknya yang baik, dengerin firman Tuhan yang baik dan memuji Tuhan yang baik. Oke. Untuk awal sebelum kita ibadah, Kak, kita mau meregangkan dulu badan-badan kita ini dengan bernyanyi apa? Kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu. Pakai gerakan ya di rumah-rumah ya. Ayo, katakan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, semua gembira memuji Tuhan. Kepala, pundak, lutut, sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, semua gembira memuji Tuhan. Kepala, pundak, lutut, sekali lagi, lebih cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, semua gembira memuji Tuhan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, jadi udah lumayan agak gerak ya badannya ya. Oke? Oke, jadi adik-adik sekolah minggu, walaupun kita nggak bertemu di gereja, tapi tetap kita bertemu di dalam kasihnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita muji Tuhan lagi dengan bernyanyi bertemu dalam kasihnya. Tetap berdiri. Diangkat tangannya. Katakan bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mantap, kita nyanyikan sekali lagi dengan gembira. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam. Katakan dengan semangat. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Ngapain? Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Mantap. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Doa pembuka yang dipimpin oleh Abang Sadra. Oke adik-adik, sebelum kita mulai berdoanya, duduk yang rapi dulu, lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hati kepada Tuhan, kita fokus dalam doa. Yuk kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik Bapa, Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah Tuhan pada hari Minggu ini Bapa, di mana kami guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu Bapa beribadat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Walaupun kami Bapa tidak bisa bertatap muka langsung, walaupun via online Bapa, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami Bapa untuk selalu mengucap syukur pada Tuhan atas berkat yang kami terima pada Tuhan Yesus Bapa. Bapa, berkati Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa, biar nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami sembah Bapa, yang kami percaya dan yang kami andalkan dalam kehidupan kami Bapa.
Berkati kami Bapa dalam ibadah kami ini. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa. Jauhkanlah kuasa-kuasa iblis Bapa dalam ibadah kami ini, karena kami berdoa dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu. Jadi kita tadi udah di doa pembuka yang dipimpin oleh Bang Sadrak. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Jadi adik-adik sekolah minggu boleh berdiri lagi, karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang pastinya diberkati sama Tuhan. Katanya Kak, bunga bakung aja yang gak memintal, dia diberkati Tuhan. Burung yang gak nanam tumbuhan, biji-bijian, tetap dikasih makan sama Tuhan. Apalagi Kita. Oke, jadi karena kita diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi burung pipit tidak menanam. Ayo, kita nyanyi lebih semangat ya. Katakan burung pipit tidak menanam. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan yang beri. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi yang diberkati oleh Tuhan, nyanyikan dengan semangat. Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Lalu bunga bakung diapain? Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan Katakan beri. lebih aku cinta. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mantap anak sekolah minggu. Kakak Dela, ayo kita napas dulu. Satu dua tiga. Oke, jadi karena udah bernapas, sudah istirahat. Sekali lagi ya kak. Soalnya kakak Dela masih kayak. Oke, udah tenang. Jadi kita bisa melanjut lagi, oke? Oke, Kakak. Lanjutnya dengan semangat kita nyanyikan. Aku bahagia karena Tuhan Yesus sudah buang bebanku. Tuhan Yesus buang apa lagi? Dosa dong kan. Dosaku, Sakit. sakitku dan Cengeng. cengengku. Kita katakan, aku bahagia. Oke, anak sekolah minggu yang bahagia karena Tuhan Yesus sudah buang cengengnya, buang nakalnya, buang sakitnya. Kita katakan, aku bahagia. Aku bahagia, Tuhan Yesus angkat bebanku. karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Jujur, sekali kita katakan, aku bahagia. Aku bahagia, bahagia. Yesus buang cengengku. Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Jujur, sekali lagi. Lebih bahagia. Aku bahagia, Yesus bahagia. buang corona. Karena Tuhan Yesus angkat corona. Yesus angkat corona dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Lebih semangat lagi, Tuhan Yesus buang corona. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat corona. Yesus angkat corona dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Biar, biar, biar. Yeah. Oke anak-anak sekolah minggu, kita udah bernyanyi kalau kita diberkati melebihi burung dan bunga bakung. Kita udah bahagia karena Tuhan udah buang sakit kita, cengeng kita. Sekarang kita mau hati-hati gunakan seluruh badan kita. Oleh karena itu kita tetap berdiri memuji Tuhan. Kita nyanyikan hati-hati gunakan. Gunakan apa? Kita nyanyikan.
semuanya boleh duduk kembali. Oke, sekarang kita mau lanjut dengar firman ya Kak? Iya. Nah, jadi kita kan udah nyanyi nih, udah capek kan, udah pada berkeringat nih pasti yang di rumah semuanya. Di sini juga udah capek, nggak capek sih, kita nggak boleh capek kan untuk Tuhan. Nah, jadi karena kita udah mau dengar firman Tuhan, disiapin Alkitabnya, bukunya, penanya, pensilnya, dan khususnya tuh pastinya untuk hatinya dipersiapkan bersama-sama sama adik kakaknya, sama mama papanya, sama keluarga yang ada di rumah. Bisa duduk dengan tenang, duduknya posisinya yang nyaman. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bakal angkat satu lagu pujian, yaitu lagu tentang Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu, dan firman Tuhan pelita bagi kakiku. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya, sehingga firman-Mu ini berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Bapa, yang kami berbuah di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-9. Oke? Kita akan baca berganti-gantian, nanti kakak-kakaknya juga akan bacanya bergantian ya. Adik-adik ikutin di rumah. Amsal pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Oke, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Oke. Shalom. Shalom. Aduh, kakak-kakaknya masih di belakang ini semuanya. Coba sapa semuanya adik-adik kakak-kakak ya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Apakah kamu anak bijak? Yes! Ya adik-adik, hari ini tema kita adalah menjadi anak yang bijak. Tadi abang ingat, tadi kita baru lagu lagi tentang lagu anak bijak ya. Mau nggak kita semuanya nyanyiin lagu anak bijak? Oke bang, kita nyanyikan dong. Siap. Lagu anak bijak. Oke. Oke. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Sekali lagi. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Apa semuanya? B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Sekali lagi. Tuhan. Anak bijak. Anak bijak disayang Tuhan. Oke. Iya. Pasti adik-adik semuanya pengen jadi anak yang bijak, karena anak bijak tadi dikatakan disayang oleh Tuhan. Karena apa? Anak yang bijak pun pasti akan menyayangi Tuhan, pasti akan sayang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan pada hari ini dikatakan tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, sayang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kebijaksanaan bagi kita. Lah, maksudnya bijaksana itu apa? Kira-kira apa sih Kak Dela? Apa maksudnya anak bijak itu? Anak yang bijak itu kalau menurut Kakak Dela, anak yang tidak mau menuruti keinginan dirinya sendiri aja, Mang, tapi keinginan sesamanya juga. Iya, mereka yang tidak egois, tapi yang mau melihat keadaan orang-orang di sekitarnya. Kira-kira kalau anak bijak itu Kak Maria, apakah mereka anak-anak yang selalu ranking di atas atau gimana? Kalau menurut aku
nggak semua anak pintar itu bijak, Mang. Oh, kadang ada memang yang pintar, tapi pintar bohong. Pintar nyontek, tidak bijak dia. Makanya bukan berarti kita nggak boleh dapat nilai yang bagus, enggak. Tapi maksudnya dikatakan bijak adalah bijak di dalam Tuhan. Anak-anak yang punya nilai atau boleh Bang bilang kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena memang kadang kita nilai itu kita hanya mengejar skornya aja, ya kan? Yalah, siapa sih yang nggak pengen dapat nilai 100 atau nilai 10 di sekolahnya? Kalau 100 ya Kak ya kalau di sekolah ya? Ya, 100. Nah, nilai 100. Siapa sih yang nggak pengen dapat nilai A? Ya kan Kak, kalau di kampus pengen dapat nilai A. Siapa sih yang nggak pengen dapat nilai yang terbaik lah? Secara skornya, misalnya di rapot atau di nilai ujian, dia pengen semuanya. Tapi anak yang bijak, lebih daripada nilai tersebut. Ada value atau nilai atau kualitas. Maksudnya kualitasnya apa? Kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya. Artinya bukan hanya berbicara tentang dia jago matematika, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama 8. Bukan hanya bicara itu. Tapi dia mampu menguasai banyak hal. Hidupnya punya integritas. Artinya apa yang diomongkan itu yang dikerjakan, dan dia dapat dipercaya orang lain. Makanya anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang bijak, karena anak Tuhan itu adalah anak-anak yang punya kualitas yang terbaik, seperti Raja Salomo. Salomo ketika ditawarkan di situ dalam doanya, dia minta Tuhan tawarkan, ini Tuhan tawarkan loh, dibilang kamu mau kekayaan, mau umur panjang, atau apalah kata Tuhan. Kira-kira kalau ditawarkan sama Kak Lady milih apa? Ditawarkan misalnya kekayaan, ditawarkan misalnya umur panjang, atau kepintaran atau hikmat tadi. Apa yang Kak pilih? Apa ya? Ini umur panjang. Wah, Kak Lady pengennya umur panjang. Kalau Bang Sadrak? Kebijaksanaan dong. Wih, kenapa pilih kebijaksanaan? Karena kebijaksanaan itu kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu untuk menjadi lebih baik gitu. Oh, jadi nggak perlu uang ya Bang? Kebijaksanaan itu udah semua ngerangkul, Mang. Wah, begitu. Iyalah, percuma kalau punya uang banyak tapi nggak bisa mengelolanya dengan baik. Habis gitu aja, nggak ada gunanya. Boros. Kayak tadi lagunya dibilang apa? Lebih suka menabung daripada menghambur. Iya, betul. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Nah, artinya ya nggak perlu banyak duit, maksudnya banyak duit tapi kalau nggak bisa dikelola ya nggak ada gunanya. Contohnya misalnya gini, adik-adik berapa sih jajannya sehari? Kalau 2.000. misalnya ada yang 2.000, mungkin ada yang 5.000, mungkin ada yang 10.000 sehari. Tapi kalau misalnya nggak dipergunakan dengan baik, mau dikasih 10.000, 100.000 pun sama mamanya nggak akan ada gunanya. Sehari itu pun akan kurang. Tapi kalau bisa ditabung, disimpan, dikelola, bahkan jajan yang 2.000 saja itu bisa menghasilkan banyak uang. Bisa menjadi banyak hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ya, bukan hanya bicara istilahnya mengenai uang atau umur panjang. Wah, kalau umur panjang sih kita pengen ya. Siapa sih yang nggak pengen umur panjang begitu kan? Siapa sih istilahnya kita yang pengen buru-buru meninggal istilahnya begitu kan? Nggak ada. Kita pengen punya umur yang panjang. Ya kan Bang Jeffrey? Iya, biar bisa banyak hal kita kerjakan. Tapi kalau kita ndak bijak, ya sia-sia. Akhirnya apa? Ya kita mungkin ndak bijak berteman, akhirnya nggak ada teman kita satupun. Percuma panjang umur. Atau misalnya kita panjang umur, tapi kita nggak bijak lagi, kita nggak disukai banyak orang lah, kita kesulitan banyak hal lah, dan macam-macam lainnya. Kita nggak dipercaya, susah. Tapi Salomo
Dalam doanya diungkapkan, aku minta kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan. Wah, karena apa? Oleh karena itu dia bisa mengelola semuanya. Mengelola kekayaan yang sudah Tuhan percayakan, mengelola juga hidupnya. Dan sehingga akhirnya dia tuliskan Amsal-Amsal ini, nasihat-nasihat ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi anak yang bijak? Di sini Salomo sudah ungkapkan, sudah bilang di sini, di ayat yang kelima. Dibilang di sini apa? Baiklah orang bijak mendengar. Artinya nih, kita diciptakan ada berapa telinga? 2. Ada 2. Mulutnya ada berapa? 1. Matanya ada berapa? 2. Nah, artinya Tuhan inginkan kita banyak mendengar. Jangan cepat berbicara. Jangan buru-buru kita pengen bantah sesuatu, tapi kita harus banyak mendengar. Terutama nasihat dari siapa? Orang tua. Dibilang tadi di ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Artinya ya, dengarkanlah bapaknya, dengarkanlah mamanya. Ya, karena itu yang paling penting untuk menjadi anak yang bijak. Karena orang tua itu pernah menjadi anak-anak. Anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Makanya dengarkan papa mamanya kalau mereka lagi ngomong, kalau mereka lagi nasihatin, kalau mereka marah pun dengarkan. Jangan kita melawan. Jangan kita merasa kita yang paling hebat. Kita merasa paling, ya macam lah. Kita merasa paling bijak. Enggak. Tapi dengarkan. Kalau memang kita salah, ya dengarkan apa yang menjadi kata orang tua. Iya. Baru dibilang di sini lagi apa katanya? Dan menambah ilmu. Artinya kita harus belajar. Oh, di sini kakak-kakak ya, kita sekarang di masa corona ini nggak bisa belajar di sekolah lagi ya. Tapi semuanya bisa belajar melalui apa? Online. Kalau Kaledi sekarang kuliah online nggak? Iya. Online. Bang Sadra? Online semuanya. Jadi mereka pakai tatap muka itu ada namanya, entah aplikasi apa Bang Sadra namanya? Zoom. Ada Zoom, ada Google Meet, ada macam-macam lainnya. Bisa digunakan untuk belajar. Situasi ini tidak menghambat kita untuk terus belajar. Artinya kita masih terus bisa belajar dengan apapun. Apalagi kita punya Alkitab. Ini Tuhan bikin dalam bentuk tulisan. Ya seperti buku bisa kita baca. Dan juga buku-buku yang lainnya. Adik-adik harus rajin membaca. Di sini kakak-kakaknya suka baca nggak? Suka dong. Suka baca nggak? Kak Dela suka baca nggak? Suka dong, Mas. Waduh. Kak Maria suka baca buku apa? Suka baca buku yang Psikologi. Kali ini suka baca buku apa? suka baca Wattpad sama Wah, Wattpad. Waduh, bagus sekali. Kali ini makanya orangnya romantis. Bang Sadrak suka baca buku apa? Buku Amsal. Wah, buku Amsal emang Bang Sadrak ini luar biasa. Kita Amsal. Jadi adik-adik, menambah ilmu itu juga bisa melalui di rumah. Di rumah dengan belajar. Baca buku bisa. Oke? Jangan mau diam saja di rumah. Lalu dikatakan di sini lagi dibilang apa? Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya dia bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Peka hatinya. Jangan tidak sensitif. Ada temannya jatuh, dibiarin diketawain. Harusnya diapain dong, Kak? Ditolong, bukan diinjek lagi. Bukan difoto, Mam. Ya, bukan difoto. Iya, betul. Sekarang kalau ada temennya jatuh difotoin dulu, dijadiin instastory, bikin TikTok dulu baru ditolong. Lah, elah terlambat itu semuanya. Atau segala macam lainnya. Enggak. Artinya kita harus peka, kita harus perhatian, kita harus mampu melihat segala situasinya. Kadela nih contohnya, Kadela nih dia sangat peka, sensitif. Ya lah adik-adik, kalau misalnya ingat kan, kalau waktu sekolah minggu, kalau misalnya adik-adik lagi ada misalnya yang kesulitan, pasti Kadela akan lihat. Ingat nggak? Ingat kan? Harus ingat, makanya doakan biar bisa kita biar sekolah minggu lagi bareng-bareng. Ya nggak Kak?
Iya dong. Makanya itu adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah anak yang bijak. Anak yang bijak itu apa tadi? Mendengarkan, mau belajar, dan mau memperhatikan yang ada di sekitarnya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semuanya anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang bijak, anak yang mau mendengarkan orang tuanya, papa mamanya, anak-anak yang betul-betul taat, dan yang paling utama cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak yang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa. Kami tahu bahwa kami terbatas, namun kami memiliki akal budi yang Tuhan telah berikan dan berbagai hal lainnya. Kami punya indera perasa, kami punya indera melihat, mendengarkan, dan kami melakukan banyak hal lainnya sehingga Tuhan mampukan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang seutuhnya, anak-anak Tuhan yang bijak, yang mampu mengambil pilihan, yang mampu mengambil keadaan situasi yang mendesak sekalipun, kami tetap dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya berpikir untuk diri kami sendiri, tetapi berpikir untuk banyak orang. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami juga mau dengar-dengaran terhadap orang tua kami, dengar-dengaran juga terhadap kakak kami, dengar-dengaran juga terhadap guru kami, dan dimanapun kami berada Bapa, kami mau belajar senantiasa. Biarlah Tuhan, Kau berikanlah kepada kami hati yang peka, hati yang mau memperhatikan sesama kami. Tuhan berkati dan sertai kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan bimbinglah kami menjadi anak-anak yang bijak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, tadi udah dengar kan firman yang udah disampaikan sama Mang Pendeta kita. Jadi sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus menjadi anak yang bijak. Nah, anak yang bijak tuh gimana sih? Kita tuh harus saling mendengarkan, kita tuh harus saling memperhatikan sekitar kita, dan juga kita tuh harus menambah ilmu kita dengan ilmu-ilmu yang baik. Dan juga kita tuh pokoknya harus memperhatikan teman-temannya, sekelilingnya, walaupun kalau misalnya temannya ada sedih atau temannya ada masalah, bisa diajak main atau dan sebagainya. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan, kita harus jadi anak bijak karena Tuhan itu senang sama anak yang bijak. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita bakal mengangkat satu lagu pujian, yaitu sesuai temanya Aku Anak Bijak. Bijak, bijak, mau jadi
anak-anak yang bijak, kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan melalui ibadah ini. Kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami harus menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang mau berpengertian, anak-anak yang mau mendengarkan, yang mau terus belajar, agar kelak nanti kami Bapa untuk tetap senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tahu bahwa segala kemampuan kami, kepintaran kami, ini semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Biarlah kami semuanya anak-anak Tuhan tetap takut terhadap Tuhan, karena kami tahu itulah permulaan pengetahuan dan hikmat yang daripada Engkau. Berkati kami semuanya Bapa, juga seluruh orang tua, juga seluruh guru sekolah minggu, juga seluruh gereja Bapa yang mengadakan ibadah pada hari ini. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan sertai kami, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami Bapa sepanjang hari ini, agar kami dapat menikmati hari Minggu ini, hari bersama Tuhan, hari memuji, hari bersyukur kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah setiap seruan doa kami, dan juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.